Sejarah tinju dunia mencatat hanya satu orang yang pernah menjadi juara dunia di 8 kelas yang berbeda. Dia adalah Manny Pacquiao yang lebih dikenal dengan julukan Pac-Man. Lelaki berkebangsaan Filipina ini lahir dengan nama asli Emmanuel Davidran Pacquiao tanggal 17 Desember 1978. Selain juara dunia dalam bertinju, ia juga selebriti media dan politikus loh. Saat ini, Manny Pacquiao sudah menikah dengan Jinke di tahun 2000 dan memiliki 5 orang anak. Hal yang menarik dari Pacquiao adalah walaupun dia ini bertinju dengan gaya kidal serta memiliki pukulan kiri mematikan, tetapi dalam kesehariannya dia bukan orang kidal. Manny Pacquiao adalah seorang right-handed dalam kesehariannya. Pacquiao telah memenangkan banyak gelar dunia, juga dinobatkan sebagai salah satu atlet dengan bayaran tertinggi. Tapi, di balik kehebatan dia sekarang, dia juga pernah menjalani kehidupan yang begitu susah. Dulunya, Manny hidup dalam kemiskinan. Orang tuanya bercerai saat dia duduk di kelas 6 SD. Bahkan di usianya yang ke-14, Pacquiao terpaksa keluar sekolah karena ibunya tak mampu membayar lagi. Memiliki pengalaman kerja sebagai nelayan, membentuknya secara alamiah memiliki tubuh yang kuat dan bahu-bahu yang kokoh. Tapi karena tumbuh dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, memaksa Pacquiao mengadu nasib ke Manila, ibu kota Filipina. Kerasnya kehidupan metropolitan membuat Pac-Man kecil harus rela bekerja apa saja untuk bisa bertahan hidup. Pernah merasakan kenyamanan rumah dengan kasur empuk, Pacquiao terpaksa tidur di jalanan. Dan untuk menyambung hidup, dia bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Tak hanya mencuci piring, ia juga menjual donat agar bisa bertahan di belantara metropolitan Manila. Nah, pertemuan Manny dengan Bel Delgado di usia 14 tahun mengantarnya mengenal dunia tinju. Delgado lah yang melatih Pacquiao. Karir profesional Pacquiao dimulai ketika ia berusia 16 tahun. Saat itu, petarung yang menang akan mendapatkan uang 100 peso atau sekitar Rp62.000 dan yang kalah akan mendapatkan 50 peso atau sekitar Rp31.000. Nah, meski saat itu ia kalah, namun uang tersebut bisa digunakan Pacquiao untuk membeli 1 kilogram beras dan menghidupi keluarganya untuk sementara waktu. Mulai saat itu, petinju kelahiran 1978 ini terus berlatih agar bisa hidup lebih baik. Dia menjadikan Bruce Lee dan Muhammad Ali sebagai inspirasinya untuk meraih kejayaan. Usaha dan tekad besarnya itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pelatihnya sangat terkesan dengan prestasi Manny yang mencapai rekor 60 kemenangan dan 4 kekalahan dalam total 64 pertarungan amatir. Perjuangan Manny berbuah semakin manis. Di tahun 2012, ia menghasilkan uang dengan total pendapatan 62 juta US dollar. Pacquiao dinobatkan sebagai fighter dekade 2001 sampai 2010 oleh Dewan Tinju Dunia dan Organisasi Tinju Dunia. Dia juga memenangkan Best Fighter SP Award pada tahun 2009 dan 2011. Selama lebih dari 7 tahun, Manny Pacquiao dinobatkan sebagai petinju pound for pound terbaik di dunia. Salah satunya saat ia meraup 500 juta US dollar atau sekitar 7,9 triliun rupiah kalau berhadapan dengan Floyd Mayweather Jr. Nah, wajar jika di usianya yang ke-31, majalah Forbes menyebutkan Manny sebagai salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Hidup bergelimang harta dan terkenal tidak membuat Pacquiao lupa diri. Ia kedapatan sering memberi perhatian pada orang-orang miskin dan menderita. Ia mempunyai jiwa sosial yang sangat kuat. Ia selalu mencoba untuk membantu masyarakat Filipina yang kurang beruntung. Ia merupakan petinju yang terkenal dengan kedermawaannya karena kerap membantu masyarakat miskin. Setiap kali Pacquiao memenangkan pertarungan, ia selalu pulang dan memberikan makanan kepada ribuan masyarakat yang telah menantikannya.
Pacquiao juga banyak mendukung Departemen Sosial Kesejahteraan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan. Pada Mei 2018, dilaporkan bahwa setelah mengobrol dengan penjual es krim di Filipina bernama Mang Marciano, Pacquiao mengetahui bahwa Marciano baru-baru ini menderita stroke. Kedermawaannya kembali muncul. Pacquiao memberi pria itu uang dan kemudian memberinya pekerjaan dan rumah. Manny Pacquiao baik hati kepada semua orang yang kurang mampu, karena ia tahu bagaimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia juga sempat memberikan bantuan saat Filipina diterjang badai topan pada tahun 2013 dan membantu mengevakuasi korban terjepit reruntuhan. Kebaikan lainnya ialah dirinya pernah membantu membangun 1.000 rumah untuk warga miskin dan gelandangan di Filipina dari kantong ia sendiri loh. Baru-baru ini, ia juga bekerja bersama dengan seorang miliarder. Mereka menyumbangkan 50.000 rapid test untuk memerangi virus corona di wilayah tersebut. Contoh-contoh yang telah disebutkan hanyalah salah satu dari sekian banyak hal baik yang dilakukan oleh Pacquiao. Maka dari itu teman-teman, marilah kita belajar seperti Manny Pacquiao yang selalu bekerja keras dan tidak pernah pantang menyerah untuk mencapai impiannya. Dan pada saat ia telah mencapai impiannya, ia tidak pernah sombong dan bahkan ia selalu rendah hati dan selalu ingin menolong orang lain. Dia juga pernah mengatakan dalam press conference-nya bahwa apa yang telah dia terima, apa yang telah dia dapatkan dalam hidupnya saat ini, semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus, dan semuanya itu karena anugerahnya yang telah diberikannya kepada Manny Pacquiao. Begitupun dengan kita, saat kita sukses nanti, kita jangan pernah melupakan Tuhan yang telah menyertai kita dan selalu menolong kita saat kita mencapai impian kita. Sekian cerita The Story of Manny Pacquiao. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. God bless you.